Halo semuanya, selamat sore. Ya, sore. Ya, Sore. selamat sore Bro Timothy, Bro Kakak. Perkenalkan nama saya Yohan, seorang karyawan ya di bidang consulting IT. Eh, Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya cukup tertarik dengan konsep dari Bro Timothy mengelola portofolio ya. Ada 30% cash-nya katanya. Dan itu akan selalu dijaga terus. Pertanyaan saya, satu, form dalam bentuk cash ini apa? Apakah dalam rupiah atau enggak dalam mata uang lain? Yang kedua mungkin saya berpikir apakah lebih optimal kalau misalnya cash-nya diubah menjadi gold. Karena kalau misalnya kita simpan cash sebagai jaga-jaga kalau misalnya dalam kondisi krisis, tapi kita pikir gold itu naik waktu krisis. Nah, apakah nggak lebih baik 30%-nya jadi gold aja? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya mungkin untuk teman-teman yang merintis dari awal ya, saya sendiri merintis dari awal. Eh, Apakah ada perbedaan, misalnya tadi 30-70%, di antara masih merintis dari satuannya mungkin MM-an, sampai puluhan M, sampai ratusan M, mungkin sampai triliunan. Apakah ada yang perlu di-adjust di situ? Oke. Ini nanti yang kedua itu gue akan jawabnya agak sedikit bias dari pengalaman pribadi, tapi kita coba jawab eh, pertanyaan yang pertama dulu. Ya, coba disingkatin poinnya. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan pertamanya, Cash-nya. cash-nya 30%, Ya, formatnya apa? formatnya apa, dan kenapa nggak gold aja? Oke. Oke. Kita jawab pertanyaan pertama dulu. Kenapa cash-nya formatnya apa dan kenapa nggak gold? Kenapa nggak gold itu ini jelas banget jawabannya. Kalau ini jawabannya faktual, karena gold emang bukan cash, itu aset kelas yang berbeda. Jangan disamakan, karena bukan itu konsepnya. Itu investasi juga, gold itu investasi. Dalio tuh masukin di portofolio sebagai investasi, 15% Bitcoin dan gold sekarang dia. Itu investasi tuh, jangan disamain. Karena emas juga bisa turun. Emas tuh nggak selamanya naik. Cash itu nggak turun. Nah, formatnya apa? Cash itu bisa macam-macam. Ya, bisa USDT. Kalau misalnya saya MM-an bisa USDT. Kalau saya sudah lebih besar, itu bisa bagai macam-macam. Bisa rupiah yang ada di bank itu juga termasuk cash. Kas Tarakas tuh bisa formatnya banyak. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya apa yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya, saya tuh di bank tuh sangat-sangat sedikit. Kalau banknya pribadi buat transaksi, hanya beberapa miliar itu, tapi itu nggak dihitung cash. Itu biaya operasional saya sebutnya. Saldo GoPay itu ya. Saldo GoPay. Kalau cash yang beneran, itu investasinya saya cari USD. Jadi ini di bank masing-masing biasanya ada. Bukan sales bank, jadi nggak hafal semua produknya ya. Tapi di bank itu ada USD, account USD. Nah, account USD ini bisa dibelikan reksadana yang USD money market fund. Nggak semua bank ada. Produknya, AUM-nya kecil-kecil, karena nggak banyak yang tahu. Ada satu produk yang setengah AUM-nya tuh gua. Jadi ya kalau itu gua nggak bisa kasih tahu produknya apa, karena pasti kalau kalian masukin kayak 200 juta masing-masingnya itu goyang tuh produknya. Ntar fund manager gitu dia bingung beli apa. Jadi nggak bisa gua share ya produk ekstraknya apa, tapi reksadana USD tapi yang money market fund, yang garisnya tuh stabil lurus. Gitu. Kenapa formatnya itu? Karena gampang biar bisa dicariin balik ke rekening, tinggal ganti escrow account. Itu untuk yang cash. Tapi macam-macam, lumayan diversified cash-nya. Di Singapura juga ada, di Indonesia itu ada, USDT itu juga ada. Tapi basically itu sama semuanya. Kalau saya sukanya ada USD. Kenapa? Karena saya pengen dapat yield-nya. Jadi yield-nya itu 5% dari USD. Sedangkan kalau IDR doang, money market fund, ya bisa 6-7%, bisa 5,5%. Cuman ya IDR. Itu kalau saya. Kalau obligasi itu termasuk gak ya? Gini, obligasi itu udah beda lagi. Kalau beli reksadana misalnya pendapatan tetap, itu udah obligasi base-nya. Beda. Itu bukan money market. Klasifikasinya beda. Kenapa? Itu bisa turun. Misalnya lu beli bond index fund, itu bisa turun tuh. Bahkan kalau lihat ETF yang besar, misalnya BND, itu turun kan? Bisa turun. Fungsinya cash itu buat apa? Jaga portofolio sama beli barang ketika semuanya murah. Nah, untuk jawab pertanyaan kedua nih, porsinya gimana? Ini jangan diikutin, tapi ini pengalaman. Saya pas masih 1 digit miliaran, tuh suka pakai margin. Dari zaman, apa namanya, ketika belasan miliar pun masih, zaman COVID. Jangan ditiru itu, ajaran sesat. Ketika puluhan miliar, udah pasti masih all in. All in itu.
Itu kalau harga diri dijual, saya jual. Tuh. Masuk dorong semua. Saya sukanya dorong semua. Ratusan miliar awal, masih dorong semua. Udah gede-gede, deket-deket mulai, aduh ini banyak juga nih kalau hilang. Gitu. Karena setiap kali turun 300 M, berdiri di kantor, ya kan, lihat gedung, anjir hilang itu. Jadi sebelum itu, masih gas terus. Cuma balik lagi, orang beda-beda. Profil resikonya nggak semua kayak saya. Saya punya profil resiko yang ekstrim, kenapa? Umurnya masih panjang. Jadi saya tariknya masih bisa panjang. Karena saya tahu kalau saya dapetin capitalnya besarnya di awal nih, sekarang nih, umur sekarang, 100 kali Buffett di umurnya, itu saya compound 20%, saya ngalahin dia. Tapi belum tentu bisa compound 20%. Saya yakin saya belum tentu bisa ngalahin dia. Jadi harus dapat gundukannya cepatnya awal. Itu mindsetnya. Gundukannya harus cepat di awal, biar kalau kalah sama dia 15% gitu, masih oke lah. Jadi itu, kalau sarannya tetap 70-30. Tapi kalau tadi pengalaman saya. Dari kecil udah mulai 70-30? Enggak. Kecil all in. Dorong semuanya. Dan kalau lihat yang jago-jago ya, kayak misalnya Bill Ackman, even Warren Buffett. Warren Buffett tuh dulu nggak gitu. Setelah Berkshire besar sekali dia baru 70-30. Karena udah takut hilang dia, mungkin. Karena banyak sekali yang taruh uang di sana kan, dia takut hilang. Dulu itu Coca-Cola tuh 40% portofolionya, American Express tuh 45%. Sisanya tuh perusahaan lain. Coca-Cola tuh dihajar pakai semua duitnya, jeder gitu. American Express kena kasus di jeder. Bill Ackman juga sama, hajar jeder, semua jeder. Chris Horn ketika ngelihat opportunity waktu itu di Moody's Corp lagi murah banget, hajarnya semua all in. Portonya di switch semua. Bill Ackman sekarang ngeliat Uber kemarin lagi turun, dihajar, dar. Ubernya, Google-nya dijual, Ubernya hajar. Mas. Semuanya begitu. Tapi kalau dia ditanya di interview, pasti dia jawabnya 70-30 lagi. Saya pun pribadi, misalnya nih, Bitcoin dikasih 40.000 gitu. 30 hilang. Dorong lagi. Cuman itu kan saya. Saya tahu nggak semua orang bisa begitu, dan itu nggak bagus diajarin ke semua orang. Karena resultnya beda-beda. Karena nggak semua orang mungkin analisa sedalam saya. Atau punya confidence, atau punya pengalaman di market. Karena kayak gitu saya pernah kena bantai kan 2018. Waduh tuh. Kayak anak warnet itu. Zaman dulu order book tuh nggak canggih kayak sekarang. Pencet tuh harus kayak warnet keluarnya. Untung dulu sering main warnet, jadi bisa keluar. Kalau nggak itu nggak bisa keluar. Harus bikin tangga ke bawah, terus bikin tangga lagi, bikin tangga lagi, bikin tangga lagi. Order booknya bikin yang sel merah tuh dari sini sampai sini tingginya. Tangga 1, 2, 3, 4 harus gitu. Kalau bro kakak mungkin? Ya, setuju juga ya. Kalau saya malah cash-nya kayak lebih banyak tahun ini. Jadi, saya malah 50% sekarang cash-nya. Tapi kalau ngomong year to date, Porto naiknya lumayan. Ya, karena gold ya, karena Ethereum juga. Jadi itu sebenarnya ilusi ya, seberapa banyak cash yang kita miliki. Kita juga bisa fokus ya ke asymmetric bank. Ya, kalau kita lihat dua aset yang sama, aset ini take cash yang lebih dikit dengan potensi yang naik lebih tinggi, saya akan pilih ini. Daripada misalkan uang saya di satu tempat full di sana, tapi naiknya nggak segede yang ini. Saya akan pilih yang itu akan less patchy di cash saya. Karena saya suka lihat opportunity orangnya. Dan saya suka ya potensi yang naiknya lebih tinggi, tapi cashnya itu kecil aja ambil. Ya, jadi memang preferensi orang beda-beda. Kalau menurut Timothy investasinya lebih prudent. Ya, saya suka cari peluang karena itu. Jadi saya suka ambil cash yang lebar, terus saya fokus di peluang yang lebih tinggi ya potensi returnnya. Tapi cara mainnya orang sebenarnya beda-beda. Betul. Ya, dan itulah kenapa ya saya dalam keadaan market crash dan sebagainya pun selalu jauh lebih tenang, stabil. Dia itu stabil mainnya. Kalau saya tuh cari investasinya, jadi secara barangnya lebih beresiko dia sebenarnya. Kalau kita ngitung betanya tuh dia punya portofolio skew-nya lebih tinggi. Lebih volatil ya. Lebih volatil. Jadi maksudnya apa? Dia kan cash misal 50 nih. Tapi dia masuk 20% di ETH, itu double tuh. Jadi 40% jadinya. Yes. Karena posisi jadi 100. Saya tuh nggak pernah ngambil posisi yang 100 gitu, jarang banget. Kalau gitu pun biji saya nggak kuat. Jadi kalau ada yang inget zaman-zaman kayak BGB, Ondo, Render, biji saya tuh nggak kuat. Itu masuknya cuma 10M, 10M kalau kalian semua inget. Yes. Ya kan? Maksudnya 10M, 10M. Jadi kalau kayak gitu, ngelipat banyak tuh, oh jadi 70M gitu kan. Tapi kan dalam skala portonya sebenarnya kecil.
Tapi berani nggak hajarnya semua? Nggak berani. Nggak berani. Kalau berani hajar semua di mana? Di Bitcoin. Bitcoin bakal segitu nggak lipatnya? Nggak mungkin. Nah kalau dia kan ETH ngelipat kan. Dia udah bahas juga. Oh, ini lipat nih, 4.000 nih. Ya sebenarnya benar sih gitu. Secara analisa cuman apakah berani kayak dihajar semua portals itu? Enggak. Gitu. Ya, cara main orang beda-beda. Cara mainnya beda-beda. Karena even Buffett sama Munger pun cara mainnya beda loh. Munger tuh lebih berat di Cina, Buffett lebih berat di US. Munger tuh suka ke Cina sama ke Jepang investnya. Style-nya masing-masing. Di perusahaan yang sama loh padahal. Investnya gayanya beda mereka. Buffett tuh sebenarnya beresiko banget. Munger tuh paling rasional. Munger tuh portonya nggak pernah ada drawdown 1 tahun pun. Buffett tuh kadang ada 40, kadang ada minus 10, kadang 40, makanya rata-rata 20. Munger tuh portonya kayak begini, rapi dia. Nggak pernah turun. Beda-beda. Kalau misalnya dirangkum tadi, mungkin saya lebih condong ke arah Bro Timothy daripada Bro Kakak ya untuk metodenya. Kira-kira dalam kondisi seperti apa kita harus mulai jaga capital sehingga dipecah nggak all in 70-30? Oke, ini jawabannya mentor gue di market yang pernah ngajarin. Ketika ini pun regardless of porto kita berdua ya. Gue dan Bro Kakak anggap porto tadi dia 50 dan lain-lain, gue 30 dan 70 lain. Anggap itu semua nol. Kita tuh masih bisa ketawa hidup sampai mati. Nggak matters ke kehidupan kita nol. Udah nggak matters gitu. Ketika lu udah punya bantalan hidup yang segitu besar, idealnya baru lu mulai ke market sebenarnya. Lebih agresif di market. Tapi kalau belum ideal ya tetap harus bantalan cash. Kalau nggak bisa mati. Bisa nggak makan. Dalio juga pernah ngelakuin kesalahan itu kan. Dia nggak punya bantalan tadi. Jadi ada apapun itu, ada bantalan itu kita udah tenang. Baik dari portofolio kecil ya berarti? Betul. Oke. Ini kita ambil kayak skenario yang doomsday skenario deh. Yang tadi bantalan gue pun hilang nih. Bantalannya tuh hilang. Cuman jual mobil, jam tangan. Udah. Set for life juga. Gitu. Jadi di posisi yang begitu udah mulai bisa bebas mainnya. Karena udah nggak mikirin makan besok. Udah nggak mikirin makan 10 tahun. Udah nggak mikirin bayar anak sekolah. Itu udah equation-nya udah hilang di hidup kita. Ketika itu udah hilang, baru pikirin strategi yang kayak tadi. Tapi kalau itu masih mikir, cash selalu harus bisa 30-40 idealnya. Karena suatu hidup tuh gak ada yang tahu. Hidup tuh suka kayak ngelempar tai ke lo. Ada emergency ya cash. Hidup tuh gak akan indah. Selalu ntar ada kejadian personal, kejadian apa yang butuh duit. Selalu harus bisa dipakai ke sana. Ada tambahan mungkin dari Bro Kakak? Ya itu tadi ya, hidup gak ada yang tahu, mending kita jaga-jaga. Kita boleh untuk tetap optimis, tapi kita harus objektif juga lihat keadaan. Karena seringkali saya selalu percaya bahwa risiko itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita lihat. Kadang kita ini fokus ke beberapa hal dan kita hati-hati di sana. Biasanya yang sering mukul kita itu dari arah yang nggak pernah akan kita tahu. Dan hidup tuh selalu seperti itu sebenarnya. Ya, ada X faktor yang mana itu sangat memukul di hidup dan datang dari tempat yang tidak akan pernah kita tahu. Jadi di hidup tuh penuh kejutan intinya itu. Jadi jangan berharap hidup itu flat-flat aja, hidup itu akan penuh dengan kejutan. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya. Keren pertanyaannya.